Oke, saatnya kita praktek materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini sekarang kita sudah punya tabel daftar nilai besar siswa, di mana kita akan mencari jumlah keseluruhan rata-rata, kemudian ini status ini nanti apakah lulus atau tidak lulus, dan di bawah juga jumlah nilai mata pelajaran rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan jumlah data, dimana nanti kita akan menggunakan rumus aritmatika, fungsi, dan fungsi logika. Nah, di sini kita akan mencari jumlah nilai siswa yang bernama Andreas. Kita akan menjumlahkan nilai matematikanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Kita akan menggunakan operator penjumlahan atau tanda plus. Kita akan mulai. Ingat, setiap penjumlahan atau penggunaan rumus pada Microsoft Excel selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian kita panggil selnya. Di sini nilai matematika Andreas berada pada sel C9. Jadi bisa kita ketikkan C9, kemudian tambah, atau langsung saja kita klik. Sekarang nilai bahasa Inggris, kemudian tambah bahasa Indonesia, tambah IPA. Kemudian kita tekan enter, maka dapatlah hasilnya 35,250. Nah, untuk jumlah angka di belakang koma bisa kita kurangi menggunakan decrease desimal, dan untuk menambahkan kita gunakan increase. Misal kita ingin menjadikan dia 2 angka di belakang koma, maka kita kurangi dengan decrease. Oke. Nah, untuk nilai siswa selanjutnya tinggal kita gunakan fasilitas autofill, kita tarik titiknya. Nah, maka otomatis nilainya akan didapatkan. Lalu lanjut kita ke nilai rata-rata. Berarti jumlah keseluruhan nilai dibagi jumlah mata pelajarannya. Di sini ada 4. Berarti sama dengan, kita buka kurung, kita panggil selnya lagi. Sebenarnya langsung saja kita bagi jumlah nilai juga bisa. Kemudian kita bagi 4, lalu kita tekan enter, dan didapat rata-ratanya. Kita kurangi lagi. Nah, untuk siswa yang lain tinggal kita tarik. Nah, begitulah cara penggunaan untuk aritmatika. Sama halnya dengan nanti operator pengurangan, atau kita menggunakan operator perkalian, bagi, dan yang ini digunakan untuk perpangkatan. Misalnya 2 pangkat 2, maka kita menggunakan tanda ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi, dimana kita akan menggunakan sum untuk penjumlahan, average untuk rata-rata, max untuk nilai tertinggi, min untuk nilai terendah, dan count untuk jumlah data. Kita pakai jumlah yang di sini, artinya kita akan menjumlahkan nilai matematika secara keseluruhan. Kita mulai dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum, lalu kita buka kurung, dan kita sorot atau kita blok sel yang akan kita jumlahkan, dan kita tutup kurung, dan kita tekan enter. Kita kurangi. Sum ini sebenarnya sama penggunaannya dengan kita menggunakan operator
penjumlahan atau menggunakan tanda tambah. Namun dengan sum kita akan jauh lebih mudah. Selanjutnya untuk tabel ke samping tinggal kita tarik. Nah, maka hasilnya juga akan didapat secara cepat. Lanjutnya untuk rata-rata, berarti kita menggunakan average. Tanda sama dengan buka kurung, kemudian kita sorot lagi dan kita tutup kurung, enter. Maaf, kita lupa memasukkan average-nya. Oke, kita enter. Maka hasilnya dapat. Untuk selanjutnya juga kita tarik. Selanjutnya untuk nilai tertinggi, berarti max. Buka kurung. Kita enter. Ya, tadi keluar value. Jika keluar peringatan value, berarti nilainya salah atau rumusnya salah. Kita lanjut. Kemudian nilai terendah sama dengan min, buka kurung, tutup kurung, enter. Tarik. Lanjut untuk jumlah data sama dengan count, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, maka jumlah data akan juga didapat. Nah, itulah penggunaan untuk fungsi. Selanjutnya kita ke fungsi logika, di mana kita akan menggunakan tanda besar dari, kurang dari, besar dari dan sama, kemudian kecil dari dan sama, kemudian tidak sama, di mana kita akan mencari status siswa ini lulus atau tidak lulus. Dan kita bikin nilai yang akan diuji itu adalah 7,5. Jadi jika siswanya bernilai 75 atau lebih dari 75, maka nanti dia akan lulus. Jika di bawah 75 dia tidak lulus. Kita akan menggunakan if. Untuk sintaknya sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita mulai, sama dengan if, kemudian kita buka kurung, kita panggil selnya. Di sini kita akan menggunakan nilai rata-rata, berarti kita pakai sel H9. Salah. Kemudian besar dari, besar sama 7,5, kemudian titik koma, tanda petik lulus. Ini untuk pernyataan lulusnya. Petik, titik koma, petik lagi, tidak lulus. Kemudian petik lagi dan tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka hasilnya akan keluar lulus karena nilainya lebih dari 7,5. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik dan didapatlah hasilnya. Nah, di sini ada 3 orang yang tidak lulus karena nilainya di bawah 7,5. Nah, itulah penjelasan praktek bagaimana cara penggunaan formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.